Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin. Malam ini insyaallah kita bicarakan tentang kaifiyatul ghusli setelah berwudu, kemudian setelah istinja, kemudian menghilangkan najis, kemudian berwudu. Sekarang masuk cara bersuci yang selanjutnya, yaitu al-ghusl, artinya mandi. Mandi yang wajib dalam Islam. Penyebab wajibnya mandi yang pertama karena hadas besar. Kalau laki-laki karena keluar mani ataupun karena bersetubuh, nah, ini yang mewajibkan mandi. Bagi perempuan setelah habis dari haid, setelah habis dari nifas, hukumnya wajib mandi untuk sah salat. Kemudian juga mandi sebab salah satu sebab yang wajib mandi karena meninggal. Seseorang yang meninggal wajib mandi. Artinya mandi dimandikan oleh orang yang hidup, bukan mayit mandi, tidak. Bukan kewajiban terhadap mayit, kewajiban terhadap orang hidup untuk memandikan mayit. Satu lagi karena wiladah, karena perempuan melahirkan juga wajib mandi. Jadi kaifiyatul ghusli, selain mandi yang itu semuanya sunnah. Nah, selain mandi yang kita sebutkan tadi karena hadas besar seperti berjunub, kemudian suci dari haid, suci dari nifas, dan kemudian melahirkan dan meninggal, selain itu seperti halnya mandi hari Jumat, mandi di hari Lebaran, mandi ketika bau badan, itu hukumnya semua sunnah. Jadi kaifiyatul ghusli, kaifiyat mandi. Makanya usahakan ketika mandi harus disertai dengan niat yang baik. Contoh, misalkan pengen mandi sebelum maghrib, sore mandi dengan tujuan untuk biar segar ketika sholat, biar wangi sehingga orang sampai enggak tersiksa, enggak tersakiti. Nah, sehingga mendapatkan pahala sunnah. Jangan sekedar mandi selesai. Cuman mandi tidak mendapatkan pahala sunnah jika tidak dibarengi oleh niat, jika tidak dibarengi niat yang baik. Makanya usahakan ketika mandi niat yang baik. Salah satunya supaya enak ketika salat. Ya Allah, saya mandi supaya enak ketika salat, supaya tidak tersakiti orang samping ketika berjamaah, sehingga mendapatkan pahala sunnah dari niat salihah ya tadi, dari niat yang benar ketika mau mandi. Jadi kaifiyatul ghusli, kaifiyat mandi. Ini terutama diterapkan di mandi yang fardu. Kalau mandi yang sunnah juga aula, bagus. Wa huwa yada'al ina 'ala an yaminihi thumma yusammillah. Dan cara yang pertama, dia meletakkan bejana di sebelah kanan. Bejana yang kita mengambil air sebelah kanan. Misalkan ember, kita naruh air di ember, misalkan ember sebelah kanan, sebelah kiri. Kita yang mengambil seperti itu. Subhanallah. Thumma yusammillah. Kemudian membaca bismillah. Tapi kalau di kamar mandi, kalau mandi terutama di yang ada toiletnya, jangan besarkan suara di hati, dalam hati. Jangan bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi, makruh. Jadi cukup di dalam hati saja. Kemudian wa yaghsil yadayhi thalathan, mulai dari mencuci tangan. Di tangan dulu 3 kali. Nah, mungkin di tangan ada najis sehingga ntar masuk kena air bernajis. Jadi usahakan sebelum mandi cuci tangan dulu 3 kali. Tsumma yastanji, kemudian istinja. Kalau misalkan ada istinja dulu. Jadi bersih dulu biar air sudah bersih semua istinja. Misalkan sebelumnya sempat buang air kecil, bersihkan dulu. Buang air besar, bersihkan dulu. Kemudian wa yuzila ma'ala badanihi min najasatin in kanat. Kemudian setelah istinja ketika mau mandi, apa yang harus dilakukan pertama kali?
dicek kira-kira di sudut mana dari semua anggota badan kita yang ada najis. Jadi diperhatikan. Jadi sebelum mandi jangan padahal di sini masih ada tai ayam, di sini masih ada tai cicak misalkan. Jangan dulu. Jadi yang pertama sebelum mandi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan najis dulu. Kita cek mungkin di tangan ada najis, di kaki ada najis, dicek dulu, bersihkan najis dulu semua. Summa yatawadda, kemudian berwudu. Sebelum mandi sunnah berwudu dulu. Sebelum mandi berwudu yang sempurna. Summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu seperti wudu ketika mau salat. Kemudian cuma Imam Ghazali di sini masya Allah, wudu kecuali cuci kaki kata beliau. Tapi kayaknya di kitab fikih tidak demikian. Selesaikan wudu sempurna. Kalau Imam Ghazali kitab ihya tidak, kita berwudu sampai mengusap telinga. Ntar kaki gimana? Kaki biarkan, jangan cuci dulu. Kaki ntar dicuci selesai mandi. Subhanallah. Tapi usahakan ketika mandi nanti jangan melakukan hal yang membatalkan wudu. Ntar lagi itu misalkan megang kemaluan, batal wudu. Dalam mazhab Syafi'i, memegang kemaluan batal wudu. Summa yasubbul ma'a ala syaqqihil aymani thalathan. Kemudian setelah wudu sempurna, baru kita menuangkan air di yang sebelah kanan. Sebelah kanan 3 kali. Sebelah kanan. Jadi subhanallah, dalam Islam dianjurkan untuk memulai dari sebelah kanan. Summa ala syaqqihil aysar thalathan, baru kemudian sebelah kiri 3 kali. Bagian kiri, badan bagian kiri. Cuma kepala Ustaz kapan? Summa ala ra'sihi thalathan, baru kemudian kita tuangin air di atas kepala sebanyak 3 kali. Jadi mulai sebelah kanan, sebelah kiri, baru kepala. Subhanallah. Summa yadluku ma aqbala min badanihi wa ma adbar. Kemudian menggosok yang bagian depan dan bagian belakang. Jadi sudah diguyurkan air tadi semua di sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian atas kepala masing-masing 3 kali. Kemudian baru kita gosok-gosok badan. Ini menggosok sunnah, digosok-gosok semua badan kita biar kalau ada kotoran bersih. Wa yukhallil sya'rar ra'si wal lihyah, dan kemudian kita nyela-nyela di rambut. Jangan dibiarkan saja. Jadi mungkin ada sebagian sudut dari rambut yang belum kena air, kita masukin tangan seperti itu. Begitu juga di jenggot. Kemudian wa yusilul ma ila manabijha ma kathafa minha aw khaf, dan harus sampai air ke semua sudut, baik jenggot kemudian ke rambut, semua wajib kena air. Beda halnya ketika wudu. Kalau wudu giliran bagi orang yang jenggotnya tebal seperti orang Pakistan, orang Arab Saudi besar-besar jenggotnya, ya itu dimaafkan kalau bagian dalam tidak perlu, cuma bagian luar doang dicuci. Yang bagian dalam tidak perlu dicuci. Tapi kalau ketika mandi, enggak, semua wajib basah semua. Baik luar, baik dalam, mau tebal, mau tipis, sama semua. Wajib dibasuh semua. Wajib semua kena air. Ini ketentuan dalam mandi. Kemudian wa yata'ahhadu ma'atifal badan, dan memperhatikan di di badan yang adalah lengkungan, yang biasanya orang yang gendut ada yang. Nah ini dibersihkan semua. Di sudut-sudut mungkin di pusat, kemudian di bawah ketiak. Ini ada kemungkinan kena air. Makanya sebelum mandi perhatikan tempat-tempat itu. Yang pertama, ini bagi yang sebelum, terutama mandi fardu, ini mandi wajib. Yang pertama di bagian mata. Mungkin ada kotoran, bersihkan dulu biar benar-benar masuk air. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan di telinga. Ya, semua sudut-sudut ini semua harus kena telinga. Soalnya ketika wudu tidak selalu perlu diperhatikan, karena ini sunnah.
sunnah. Kalaupun kena sedikit, enggak ada sebagian sudut yang enggak kena, dimaafkan. Tapi kalau mandi tidak, jadi harus benar-benar air ini basah semua dalam. Dan yang perbedaan mandi dengan wudu, kalau berwudu cuman cukup kita basahin tangan doang sini. Ini cukup dengan diusap doang tanpa mengalir air, tanpa air mengalir. Tapi kalau mandi tidak, mandi air harus mengalir, artinya harus mengalir air. Tidak boleh cuma sekedar basah tangan. Jadi kalau bagian dalam telinga solusinya bagaimana? Ambil air, masukin air ke tangan, baru masukin. Cuma dengan berlebihan masuk ke dalam. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Mungkin ada kotoran, dibersihkan, semua harus masuk air sehingga. Begitu ya yang sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, harus ada perhatian khusus di bawah ini nih. Nah, di bawah ini. Biasanya ketika mandi, ini air langsung turun ke bawah deh. Bawah ini nggak kena benar. Bawah ini nggak basah. Ini juga harus diperhatikan di bawah hidung. Kemudian juga yang perlu diperhatikan yang bagian sudut, yang selanjutnya di ketiak. Nah, ketiak harus ada perhatian khusus karena ketika mandi bisa jadi air langsung turun ke bagian ketiak, tidak masuk air. Kemudian juga bagian pusar. Nah, bagian pusar juga harus diperhatikan, ada perhatian khusus. Harus masukkan air benar-benar. Kalau perlu dibersihkan dulu pusar. Kali ada kotoran sehingga air tidak kena. Kemudian yang selanjutnya bagi orang yang gemuk, ada lempingan-lempingan ini biasanya di badannya. Nah, usahakan buka dulu, bersihkan, baru masukin air. Nah, yang gemuk-gemuk. Kemudian yang perlu diperhatikan di kuku. Mungkin kuku kita ada yang kotor, dibersihkan dulu baru mandi. Bersihkan kuku di bawah kuku kotoran, bersihkan dulu baru mandi. Baik kuku tangan ataupun kuku yang di kaki, bersihkan dulu semua baru mandi supaya benar-benar air mengalir, air sampai ke bawah kuku. Kemudian yang selanjutnya di bagian dubur. Nah, bagian dubur. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan jadi untuk membasuh bagian dubur ketika mandi, usahakan lagi duduk seperti ketika istinja. Nah, seperti ini. Duduk dulu baru bersihkan. Seperti istinja. Jangan sambil berdiri. Soalnya kalau kita berdiri itu bagian dubur kita, pantat kita ketutup dia. Akhirnya banyak yang bagian ini enggak masuk air. Nah, enggak sah mandi. Akhirnya semua salat yang kita lakukan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan. Bagian dubur harus seperti istinja. Jadi semua bagian dubur ketika duduk seperti halnya ketika mau istinja, air yang baru kita alirkan air ke bawah. Kita tuangkan air biar semua airnya masuk ke bagian dubur. Jangan sambil berdiri tapi yang ketutup, yang bagian bawah ketutup. Akhirnya enggak masuk air sehingga mandi kita tidak diterima, tidak sah. Kemudian yang terakhir itulah yang kuku. Yang terakhir juga bagian kaki. Ini biasanya yang orang Arab biasanya sering ini pecah-pecah kaki besar-besar. Di kaki. Ada juga pecah. Nah, ini perhatikan. Jangan sampai ini biasanya pecah-pecah ini enggak masuk air. Jadi kalau yang bagi yang kaki kita pecah-pecah, usahakan diperhatikan dulu biar benar-benar air masuk. Nah, jadi jangan sampai asal mandi asal-asalan. Harus ada perhatian sehingga benar-benar mandi kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yata'ahad ma'atifal badan, dan memberikan perhatian khusus di tempat kayak lempengan-lempengan di badan tadi. Di ketiak, tempat-tempat yang sekiranya sulit untuk masuk air, itu harus ada perhatian khusus supaya benar-benar masuk air. Kemudian wal yattaqi ay yamassa dzakarahu fi athna'a dzalik, dan berusaha untuk menjauhi dari megang kemaluan. Karena nanti batal wudu, karena sebelumnya kita sudah berwudu. Nah, kalau misalkan ketika mandi tidak berhadas, tidak keluar angin, kemudian tidak kencing, kemudian tidak megang zakat,
Kita selesai mandi, enggak perlu wudu lagi, sudah wudu tadi. Tidak lagi perlu wudu, kecuali ketika lagi mandi memegang kemaluan. Batal wudu, batal wudu. Dan jangan lupa kewajiban mandi kata ulama, rukun mandi 2. Ini dalam kitab fikih disebutkan rukun untuk sah mandi yang wajib dilakukan sehingga mandi sah 2. Yang pertama niat. Niat. Yang sampai mandi tanpa niat. Asal mandi enggak ada niat, enggak sah mandi. Jadi mandi misalkan mandi junub. Cara niatnya nawaitu raf'al janabati ataupun nawaitu raf'al hadatsil akbar, sahaja aku mengangkat hadas besar, boleh. Ataupun sahaja aku mandi wajib, boleh. Jadi harus ada niat sebelumnya. Ataupun sahaja aku mengangkat hadas besar, hadas besar. Ataupun sahaja aku mengangkat janabah, junub, juga sama. Harus berniat sebelumnya. Mandi wajib tanpa didahului oleh niat. Cuman kapan niat? Niat kata ulama harus bareng sama dituangin air. Misalkan tadi kita nuangin air di mana mulai pertama? Di kepala misalkan. Di kepala. Ketika menuangin air di kepala, saat itu niat. Jangan lagi megang gayung sebelum dituangin. Ataupun masih di luar WC niat. Ini sahaja aku mandi wajib, tapi kita masih di luar WC. Jadi ketentuannya berniat di ketika ketika menuangkan air pertama. Tuangin air nih. Itu ketentuan niat. Kemudian rukun yang kedua dalam mandi yang wajib dilakukan ketika mandi yaitu harus kita alirkan air ke seluruh badan, dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua wajib basah. Semuanya wajib kita alirkan air. Air wajib mengalir semua. Jika ada perempuan rambut sini, semua harus basah. Semua harus basah. Jadi 2 rukun mandi. Yang pertama niat, yang kedua harus membasuh dan mencuci mengalirkan air ke seluruh badan. Makanya kalau kalimah Ghazali menjelaskan wal wajibu min jumlati ma dzakarnahu fil ghusli amra. Yang wajib dari seluruh yang beliau sebutkan tadi cuma 2 perkara. Jadi yang wajib itu rukun mandi. Yang pertama al-niyah, yang pertama niat, yang kedua isti'abul badani bil ghusli, yaitu meratakan badan dengan air. Jadi air kita ratakan di seluruh badan. Itulah dua rukun untuk sah mandi. Sedangkan berwudu wa fardul wudu, kalau rukun wudu yang sebelumnya pernah kita sebutkan juga, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan hingga siku, yang selanjutnya mengusap kepala, dan yang terakhir dan yang selanjutnya mencuci 2 kaki sampai ke ke mata kaki, dan yang terakhir harus tertib. Sedangkan mu'ammal mu'alatu falaisat wajibah. Adapun harus beriring-iringan, enggak fardu, bukan bagian rukun. Mazhab Syafi'i terutama, walaupun sebagian mazhab kayaknya wajib. Mazhab Syafi'i tidak wajib. Artinya kalau misalkan kita sekarang pagi cuci muka jam 7, berwudu nih, niat cuci muka. Entar jam 9 baru cuci tangan. Jam 10 baru ngusap kepala. Jam 11 cuci kaki. Boleh Ustaz? Boleh. Selama di tengah-tengah itu tidak berhadas. Tapi kalau jam 7 kita cuci muka, jam 8 berhadas, kemudian jam 9 ngelanjutin cuci tangan, tidak sah. Tidak sah. Itu mulai dari awal lagi. Tapi yang pasti antara yang pertama dilakukan dengan yang kedua tidak harus beriringan. Boleh diselangi waktu yang lama. Tapi dengan syarat tidak terjadi hadas di tengah-tengah itu. Di jam 7 cuci muka, antar jam 8 cuci tangan,
jam 9 usap kepala, jam 10 baru cuci kaki. Boleh? Boleh. Boleh. Misalkan kita nggak sempat, baru lagi di rumah, baru sempat cuci muka sama cuci tangan, sisanya nggak sempat, udah ke masjid ntar melanjutin di masjid, ntar sampai ke masjid, cuman cuci ngusap kepala sama cuci kaki. Makanya jangan sampai, ini bagian yang perlu diperhatikan kita juga, kita orang lain. Misalkan di masjid kita lagi wudu, tiba-tiba datang tamu yang nggak kita kenal. Ke masjid tiba-tiba badan masih datang, tiba-tiba dia cuman ngusap kepala sama cuci kaki. Itu jangan kita langsung melobrak dia. Melobrak, ini kamu nggak sah wudu. Tanya dulu. Itu Pak, maaf, kayak cuci kepala kepala sama kaki doang, tangan nggak dicuci. Baru, oh maaf, saya udah cuci di rumah. Boleh. Jadi jangan langsung kita langsung melobrak menyalahin orang. Ini kamu nggak sah wudu, ntar kamu isi neraka. Tidak boleh. Bisa jadi beliau sudah berwudu di rumah, cuma belum selesai, akhirnya melanjutkan di masjid. Kemudian wal ghuslul wajibu arba'atun. Ini yang juga tadi kita sudah sebutkan. Dan mandi wajib 4 doang yang mandi wajib. Yang pertama al-ghuslu, mandi karena keluar mani. Mandi karena keluar mani. Mandi karena keluar mani. Cuman air ataupun cairan yang keluar dari kemaluan terutama laki-laki itu ada yang pertama mani, ada yang kedua madhi, ada yang selanjutnya wadi, yang satu lagi air kencing. Itu 4. Yang wajib mandi cuma mani. Kata ulama untuk membedakan mani dengan yang lain gimana? Cara membedakannya, mani memiliki 3 kriteria dia. Ciri-cirinya 3. Yang pertama ketika keluar tadafuk, mancar dia keluar. Mancar dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan keluar ngalir aja kayak kencing, enggak terpancar seperti itu. Cara yang kedua bau. Kita perhatikan, kita cium baunya. Kalau baunya kalau masih basah itu kayak bau tepung, kayak bau adonan. Yang terakhir kayak bau adonan. Nah, itulah tanda dari mani. Jadi pertanyaan, kalau misalkan kita bangun pagi tiba-tiba di celana ada bekas, yang ragu gitu, ini mani atau madhi? Kata ulama boleh ngambil 2. Boleh kita ambil mani, mau berarti kita harus mandi. Boleh juga kita anggap itu madhi, berarti tinggal cuci dong. Cuman perbedaan lagi antara madhi dengan mani. Kalau mani tidak najis, mani tidak bernajis. Misalkan pakaian kita kena mani, wajib kita bersih suci, biarin. Jadi mani tidak bernajis. Sedangkan madhi najis. Jadi pakaian yang kena madhi bernajis. Madhi adalah cairan yang keluar dari laki-laki yang warnanya bening. Warnanya bening keluar dari kemaluan laki-laki ketika syahwat. Ketika syahwatnya sedikit. Ketika sedikit syahwat, itu keluar biasanya cairan. Itu namanya madhi. Hukum madhi sama seperti kencing. Madhi hukum najis dan wajib dan tidak harus mandi. Cukup berwudu, tapi dianya itu hukumnya najis. Pakaian yang kena madhi wajib disucikan seperti kencing. Ada satu lagi wadi. Air biasanya keluar dia kental dia. Keruh. Biasanya keluar ketika mengangkat sesuatu yang berat. Biasanya kita kalau udah kerja keras, sudah capek, itu keluar cairan. Cuman biasanya dia keruh, tidak bening. Itu namanya wadi. Dan wadi hukumnya sama seperti madhi. Artinya yang pertama tidak mewajibkan mandi, tidak harus mandi. Yang kedua batal wudu, seperti kencing dia. Batal wudu. Yang selanjutnya
wadi dianggap najis. Artinya pakaian yang kena wadi wajib disucikan. Enggak boleh dipakai buat salat sebelum disucikan. Itulah kalau yang terakhir kencing ma'ruf. Kalau mani wajib mandi tapi tidak bernajis, tidak najis. Mani tidak najis. Untuk mengetahui mani seperti tadi, yang pertama ketika keluarnya dia terpancar, ada dorongan. Tapi kalau yang lain tidak, ngalir aja dia kayak kencing. Yang kedua, kalau dilihat ke bau kalau lagi masih basah itu seperti bau adonan tepung, Inilah masalah mani. Jadi yang pertama, mandi wajib ketika keluar mani. Cuman mani di perempuan, ada mandi di perempuan, ada juga perempuan. Cuma bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Di perempuan ada juga mani. Kemudian yang kedua, wajib karena iltiqa'il khitanin, karena bersetubuh. Bersetubuh juga wajib mandi. Cuma kata ulama ini maaf sebelumnya karena bahan ini sekedar ilmu wajib diketahui, walaupun kadang-kadang ya pembahasannya kurang bagus. Jadi ketika bersetubuh wajib mandi dengan ketika dimasukkan kepalanya doang. Walaupun enggak masuk semua, masuk kepalanya doang, itu sudah wajib mandi. Ini ketentuan wajib mandi ketika bersetubuh. Jadi selama sudah masuk kepala, walaupun yang lain masih belum, wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Kita bersetubuh belum keluar mani tetapi sudah masuk kepalanya, wajib mandi. Idzal taqal khitanan, wajib mandi. Iltiqa' al-khitani itu ketika bertemu dua khitan, artinya dua kemaluan. Bertemu dua kemaluan yaitu dengan bersetubuh wajib mandi. Kemudian yang selanjutnya yang mewajibkan mandi, haid. Ini bagi perempuan, enggak ada haid laki-laki. Bagi perempuan ketika haid kemudian sudah bersih dari haid, wajib mandi. Yang terakhir nifas. Nifasnya juga khusus perempuan. Kalau laki-laki cuma dua, pertama keluar mani, yang kedua bersetubuh. Kalau perempuan banyak. Kalau perempuan 4, haid tambah haid dan nifas. Makna nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Paling lama 60 hari dan standarnya biasanya 40 hari. Tapi maksimal 60 hari. Itu namanya nifas. Ya, darah yang keluar setelah dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Satu lagi meninggal. Meninggal juga perkara yang mewajibkan mandi. Cuman kewajiban mandi terhadap yang masih hidup, yaitu memandikan si mayat tadi. Itulah mandi yang wajib. InsyaAllah bisa kita lanjutkan hal-hal yang lain insyaallah yang menyangkut tentang mandi. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin.